Kawan-kawan, apa 12 hambatan? 12 sebab kalau chefnya itu nggak berhasil. Anda sebagai pemula di sini, mungkin setelah nyoba kok nggak berhasil gitu ya. Beberapa orang patah hati nggak mau nyoba lagi ya. Padahal itu normal ya. Anda belajar apapun, Bapak Ibu, di awal-awal tuh nggak berhasil, gagal, jatuh, itu normalnya emang kayak begitu. Tapi chef ini istimewanya, bahkan Anda baru belajar pun, satu kalinya berhasil, satu kalinya belum. Lah kalau nggak berhasil itu apa sebabnya? Lah ada 12 sebab Bapak Ibu kalau chef Anda nggak berhasil. Kita kupas sekarang ya. Satu, bisa jadi karena Anda baru belajar sehingga pengetahuannya dan skillnya masih sangat minim. Maka kalau satu ini penyebabnya ya simpel saja. Anda tambahi belajarnya, Anda tambahi prakteknya. Kalau Anda baru belajar 50% lah berhasil. Saya nggak janji 10 orang yang Anda tapping pertama itu berhasil 5 ya, nggak janji. Tapi kalau 50 orang pertama yang Anda tapping, paling nggak separuhnya lah berhasil. Bisa jadi 10 pertama nggak berhasil, tapi setelah itu berhasil. Pokoknya udah 50, separuhnya berhasil aja. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nah sambil Anda terus latihan, Anda perdalam lagi ilmunya, wawasannya. Di mana perdalamnya? Kalau Anda mau yang gratis, silakan di Facebook group, Anda ikuti diskusinya, Anda tanya-tanya ke senior, dan seminggu 2 kali paling tidak, insya Allah, Rebu Jumat itu kita ada webinar gratis, baik yang eksklusif, hanya alumni seperti Anda, maupun yang untuk umum, yang sifatnya sosial. Jadi perdalam. Atau yang paling bagus kalau Anda tuntaskan di Training Chef Total Solution yang 8 sesi atau 2 hari tatap muka itu. Oke. Yang kedua, bisa jadi karena Anda dehidrasi. Jadi kurang minum. Makanya tadi saya sampaikan, kalau bisa minum air yang banyak, tambahkan dengan madu. Karena dua-duanya mengandung efek penyembuhan. Terutama kalau untuk kecanduan sama depresi, dehidrasi ini faktornya dominan. Yang ketiga, kawan-kawan, bisa jadi karena esnya kurang. Ada spiritual blocks, jadi ada hambatan spiritual. Mungkin kurang yakin, kurang khusyuk, kurang ikhlas ridho, kurang pasrah, dan kurang syukurnya. Makanya Anda perlu ketika tapping itu YKIPS-nya diperdalam. Baik yang chefter yang menterapi maupun yang diterapi juga perlu ditekankan itu. Jadi perkuat S-nya, spiritualnya, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Yang keempat, karena psychological reversal, perlawanan psikologis atau secondary benefit syndrome. Di mana Anda ngomongnya pengen sembuh, tapi sebenarnya di bawah sadar, Anda merasa, kalau saya masih sakit, saya akan punya banyak keuntungan sampingan. Ada orang tua yang nggak dipedulikan lagi sama anak-anak yang udah dewasa, tapi begitu dia sakit, anak-anaknya datang ke rumah untuk nungguin, jadi perhatian, jadi mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Orang tua seperti ini akhirnya Bapak Ibu walaupun secara nggak sengaja, secara bawah sadar dia akan cenderung mudah sakit ketika kangen sama anaknya. Atau sebaliknya anak kecil yang ditinggal orang tuanya mungkin sibuk kerja dan lain-lain nggak dapat perhatian, begitu sakit dikasih perhatian maka dia akan cenderung sakit untuk mendapat perhatian orang tuanya. Nah itu perlu di tapping. Nah cara tappingnya pakai setup tadi itu. Ya Allah walaupun saya belum merasa benar-benar ingin sembuh. Karena dengan sakit seperti ini, saya jadi dapat perhatian dari anak saya. Saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan padamu, ya Allah, supaya saya benar-benar ingin sembuh. Saya pasrahkan padamu, ya Allah, supaya saya sembuh pun tetap dapat perhatian dari anak-anak saya. Atau saya pasrahkan padamu, ya Allah, supaya saya tetap tenang, damai, walaupun mungkin anak saya masih sibuk, belum bisa memperhatikan saya. Dan saya syukuri semua ini, karena semua pasti ada hikmahnya. Nah, gitu aja setup tambahan untuk menghilangkan keuntungan sampingan dari tetap sakit. Yang kelima, kawan-kawan, mungkin bisa jadi Anda kurang spesifik. Misalnya, orang fobia ya, dia fobia pada kucing. Di awal dia bisa melakukan setup dengan ya Tuhan, walaupun saya ketakutan sekali kalau lihat kucing, saya ikhlas, saya pasrah. Kalau itu langsung berhasil, ya baguslah. Tapi kadang-kadang dengan general kayak gitu, dengan terlalu umum kayak gitu, belum berhasil Bapak Ibu. Maka Anda tinggal lakukan yang lebih spesifik. Anda lihat, Anda takut kucing itu apanya? Apa cakarnya? Apa lihat bulunya itu agak geli?
Apa lihat taringnya itu yang menakutkan? Kalau misalnya yang paling menakutkan Anda itu adalah taring dari kucing yang sedang marah, ya Anda setup spesifik untuk taring kucing yang sedang marah. Atau bisa jadi Anda dulu pernah mengalami trauma dicakar sama kucing sampai berdarah semua. Nah, maka Anda setupnya harus kembali ke masa lalu, bayangkan peristiwa itu, rasakan takutnya ketika peristiwa itu terjadi, tapping untuk itu. Berhenti merokok juga begitu. Kadang-kadang di tapping umum pun berhasil. Nah, Tuhan, habis saya ingin merokok, saya ikhlas, saya pasrah padamu, hilangnya rasa kepingin merokok. Dan saya syukuri masalah saya ini. Kadang-kadang itu sudah cukup berhasil lah Bapak Ibu. Tapi kalau itu belum berhasil, Anda harus go spesifik, go detail. Yang bikin Anda enak merokok itu waktu kapan misalnya? Oh, kalau habis makan. Oh, lagi kumpul-kumpul sama teman-teman. Lah, Anda lebih spesifik tapping dengan membayangkan peristiwa itu. Ketika Anda habis makan atau ketika kumpul sama teman-teman. Oke, be spesifik. Yang keenam, bisa jadi belum berhasil karena akar masalahnya belum ditemukan. Ini kecanduan merokok paling sering nih. Anda tapping masih enak. Anda tapping masalah emosinya masih enak lagi. Bisa jadi ini Anda harus men-tapping beberapa layer masalah-masalah emosi sampai menemukan akar dari masalahnya apa. Biasanya ini berawal dari pertama kali dia merokok karena apa. Atau orang jadi susah memaafkan. Nah, itu kadang-kadang akar masalahnya mungkin di masa lalu ketika dia masih kecil, dia punya orang tua yang melecehkan dia mungkin. Sehingga dia jadi mudah marah, jadi mudah kalau dendam nggak hilang-hilang. Lah Anda harus nyari itu. Salah satu tipsnya untuk mencari akar masalah ini, Anda tinggal tanya begini. Anda mulai sering ketakutan kayak begini, atau suka marah-marah kayak gini, itu sejak kapan? Oh, sejak saya kecil. Ada peristiwa apa waktu itu? Ada yang pusing, nggak hilang-hilang 10 tahun lebih. Kita tanya, sejak kapan Anda pusing kayak begini? Oh, sejak saya ditinggal suami saya kawin lagi misalnya gitu. Mungkin bisa jadi akar masalahnya di rasa sakit hati, kecewa karena ditinggal suaminya nikah lagi. Jadi bukan masalah fisik lagi itu, tapi masalah emosi. Nah, kalau Anda belum menemukan akar masalahnya, kadang-kadang ini juga akan belum tuntas, belum berhasil. Berkurang tapi nanti muncul lagi, berkurang muncul lagi sampai akar masalahnya ditemukan. Salah satu tipsnya juga untuk menuntaskan akar masalah ini, Anda tinggal lakukan personal peace procedure. Tapi lagi-lagi itu versi advance, Anda harus belajar di Self Total Solution untuk menuntaskan akar-akar masalah yang tersembunyi selama ini, Bapak Ibu. Itu dengan latihan, biasanya sesi terakhir hari pertama, kita akan membersihkan sampah-sampah emosi Anda sampai ke akar-akarnya ya. Dengan teknik namanya personal peace procedure. Anda perlu belajar lebih lanjut di situ. Dan kita praktek bareng. Atau yang ketujuh, Anda ada shifting aspek. Nanti aspeknya itu berubah. Kayak tadi itu ya. Anda misalnya tapping fobia kucing. Ada 3 hal yang bikin Anda takut kucing. Yang pertama, Anda geli lihat bulunya. Yang kedua, Anda pernah dicakar, trauma dicakar kucing. Yang ketiga, Anda lihat taringnya itu Anda ngeri gitu ya. Lalu Anda mau lebih spesifik, Anda tapping untuk bayangin taringnya kucing itu aja udah ngeri gitu. Anda tapping itu. Loh, di tengah-tengah tapping untuk masalah taring itu, tiba-tiba shifting aspek. Tiba-tiba Anda bayangkan yang lain. Bayangkan bulu kucing yang bikin Anda geli. Nah, ini satu aspek belum tuntas, Anda geser ke aspek yang lain. Itu jadinya akhirnya bikin tappingnya nggak efektif. Lagi-lagi ya Bapak Ibu, ini nggak semua kasus seperti itu. Ini hanya untuk kasus-kasus yang di tapping secara umum belum berhasil. Anda go spesifik, begitu Anda spesifik, Anda fokus pada satu aspek dulu sampai tuntas, geser ke aspek yang lain. Jangan sampai di tengah-tengah tapping, Anda shifting aspek-aspeknya, geser. Lalu yang ke-8, Bapak Ibu, the need for human touch. Jadi, bisa jadi Anda menterapi orang lain berhasil, tiba-tiba tapping sendiri nggak berhasil. Nah, ini banyak orang heran. Sektor-sektor pemula heran. Loh Pak, saya tuh tapping tetangga, teman, saudara, itu banyak berhasil Pak. Tapi masalah saya sendiri nggak berhasil Pak. Tenang, Anda nggak sendirian Bapak Ibu ya. Banyak nggak begitu. Sebabnya apa? Karena Anda butuh sentuhan orang lain.
Karena ketika ada tapping diri sendiri itu hanya satu sistem energi yang jalan, mungkin Anda butuh di-charge sama sistem energi orang lain untuk masuk ke dalam Anda, dalam diri Anda. Lagi pula Bapak Ibu, dokter gigi itu nggak bisa nyabut giginya sendiri. Tukang gunting rambut nggak bisa mencukur rambutnya sendiri. Dia perlu bantuan orang lain. Kadang-kadang Anda menterapi diri sendiri nggak bisa, ya sudah, Anda minta bantuan orang lain untuk menterapi Anda. Sementara kalau ada orang lain yang bermasalah, Anda bantu dia. Itu sebabnya Anda perlu aktif di grup para shifter, biar kita bisa saling membantu. Kalau Anda, bahkan kalau udah belajar total solution, Anda bisa saling membantu dari jarak jauh. Dengan teknik yang namanya surrogate chef sama doa cinta segitiga. Nah itu kita ajarkan di total solution. Nah itu bisa Anda saling membantu satu sama lain dari jarak jauh. Yang ke-9, Bapak Ibu, resistance to change. Orang di terapi itu memang nggak mau berubah, tidak ingin berubah. Seorang ibu mau menterapi suaminya yang tidak mau berhenti merokok, lalu dipaksa untuk berhenti merokok. Susah ini. Apa nggak bisa, Pak? Bisa. Kita ada 5 jurus cara mengubah orang nggak mau berubah. Cara menterapi orang nggak mau diterapi. Jurus-jurus ini, 5 ini, sama 2 prinsip mengubah orang lain, itu kita ajarkan di Total Solution. Karena butuh skill yang lebih advance ya. Di antara chef jarak jauh, atau chef ketika orangnya sedang tidur, atau chef ketika orangnya chef yang tersamar. Itu kita ajarkan di level advance, di Chef Total Solution. Bisa, tapi mungkin di sini belum kita sampaikan karena butuh skill yang lebih dalam. Ada 5 cara. Jika orangnya nggak mau berubah, ada jurusnya untuk mengubah orang lain. Anda ikut di Total Solution. Lalu Bapak Ibu, yang ke-10 ada yang namanya, Anda perlu yang namanya collarbone breathing. Jadi ada collarbone breathing problem, itu Anda perlu lakukan teknik chef ini, lagi-lagi ini versi advance, yang itu ya perlu terapi tambahan lah. Collarbone breathing namanya. Yang ke-11, alergi atau energi toksin. Jadi kalau energi toksin C ini asal Anda udah menjauhkan diri Anda dari sumber-sumber energi toksin, ya itu udah aman ya. Tapi kalau Anda lupa untuk melepaskan diri dari energi toksin, HP, jam tangan, parfum, ruangan yang pengap, maka Anda perlu jauhkan itu dari Anda. Energi toksinnya harus dijauhkan. Dan terakhir, yang ke-12, bisa jadi karena kurang empati. Kurang loving kindness. Ini sangat penting Bapak Ibu. Yang membedakan shifter sejati dengan shifter yang abal-abal. Itu bedanya bukan di kecanggihan cara tappingnya, ketepatan titiknya, bukan. Bedanya di hatinya. Apakah Anda ketika bantu orang lain, Anda lakukan dengan sepenuh kebaikan hati Anda, dengan Ra'ufur Rahim, loving kindness, atau sekedar tapping-tapping biasa. Semakin Anda membantu dia dengan alasan, dengan motivasi benar-benar secara tulus Anda ingin membahagiakan orang tersebut, melepaskan dia dari penderitaannya, semakin Anda punya loving kindness, welas asih, Ra'ufur Rahim, semakin powerful shifting Anda. Dan ingat Bapak Ibu, Nabi bersabda bahwa salah satu amal yang paling dicintai oleh Tuhan adalah melepaskan penderitaan orang lain dan memasukkan rasa bahagia di hati mereka. Dan tepat seperti itulah yang dilakukan kita para shifter. Dengan menterapi orang lain, kita ingin melepaskan penderitaan mereka, healing, dan membantu mereka memasukkan rasa bahagia di hatinya. Happiness. So kawan-kawan, saya berharap 12 hambatan keberhasilan chef ini tidak malah bikin Anda nggak mau terapi gara-gara kok jadi ribet ya Pak, kok jadi repot ya Pak. Nggak, jangan. Makanya sebaiknya Anda mulai praktek aja dulu, nanti kalau nggak berhasil, nggak usah patah hati dulu, namanya baru belajar. Ya. Ini cuma sekedar ngasih masukan buat Anda, bukan supaya Anda jadi, waduh jadi mau tapping jadi males karena repot, ini nanti banyak sebab biar nggak berhasil. Jangan Bapak Ibu, Anda terapi aja, Anda lakukan aja. Insya Allah nanti ada hasilnya. Cuman kalau belum berhasil, jangan patah hati dulu. Ya, ada banyak sebabnya, bisa kita handle kalau Anda bisa handle dengan 12 cara menghandle 12 hambatan keberhasilan chef ini. Oke Bapak Ibu, tetap semangat ya.
Lakukan, yang penting prakteknya. Tetap aktif di Facebook grup kita untuk komunikasi dengan sektor-sektor yang lain, aktif di acara-acara kita di bakti sosial di kota Anda masing-masing, supaya Anda pada akhirnya menjadi safety pro, ya, yang profesional, yang bisa bantu banyak orang sekitar Anda. Terima kasih, sampai ketemu saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.